Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, semangat sekali ya kembali lagi hadir dalam program Ramadan Penuh Cerita. Semangat ya, kemarin kita udah banyak cerita tentang nuansa Ramadan gitu ya. Dan tentunya kita pulangnya agak sorean gitu. Kalau dari Safer sendiri gimana sih untuk berburu takjilnya? Apa kedapatan? Gimana persiapannya di rumah? Jadi karena kemarin kita udah banyak banget ya di episode sebelumnya kita bahas tentang sparkling Ramadan Hype kan. Iya benar-benar. Terus ada tips and tricks segala macem. Pulang-pulangnya lapar kepikiran untuk beli takjil lemang. Lemang. Lemang karena itu khas Aceh ya. Kemarin kita kan sempat bahas khas Aceh gitu kan. Acehnya apa? Kalau Balkis Lemang. kemarin beli apa? Nah, kalau Balkis sebenarnya kalau ibu-ibu muda gitu iya, ya. ibu Jadi muda. memang persiapannya matang banget. Aduh. Jadi dari rumah sudah sebelumnya mempersiapkan kudapan untuk berbuka puasa. Jadi memang nanti sampai di rumah kemarin sudah selesai semuanya. Jadi tinggal kita menunggu gitu berbuka puasa bersama keluarga. Wow, seru sekali ya ibu muda ya. Kita yang masih single berdoa aja supaya nanti bisa menyusul. Amin. Amin. Luar biasa, hari ini kita udah puasa ke-14 ya. Semoga pemirsa di rumah dalam keadaan sehat sehingga menjalani ibadah puasa dalam keadaan yang paripurna. Amin ya. Hari ini kita bakal obrolin tentang apa sih Balkis untuk cerita hari ini? Hari ini kita akan bernostalgia kembali gitu ya. Gimana cerita-cerita tentang pesantren kilat semasa sekolah kita. Gimana gitu. Nah, jadi memang pesantren kilat ini kan sebenarnya kalau dari segi bahasa mungkin ya pesantren itu kan kayak seperti suatu lembaga gitu kan, Iya. Balkis. Tapi ada kilat ini di mana dilakukan di bulan Ramadan. Jadi ini deh, jadi flashback dulu waktu semasa sekolah ya. Iya. Kita sama teman-teman pergi pesantren kilat, di mana itu juga ajang kita untuk mendekatkan diri kepada Allah dan mungkin memperbaiki ibadah-ibadah yang mungkin sebelumnya keliru, ya benar. kan? Jadi memang momen pesantren kilat ini adalah setiap tahunnya itu pasti diadakan di sekolah. Ya. Jadi kalau kita bahas ya sebenarnya apa sih sebenarnya pesantren kilat itu? Tadi kan Iya. sebuah lembaga ataupun pesantren sebenarnya tempat kita berasrama gitu. Kemudian biasanya kalau di pesantren itu durasinya agak lama. Kalau kayak aku nih anak pesantren, biasanya bulan Ramadan itu nggak pesantren kilat lagi, malahan di rumah aja gitu ya, menikmati puasa ibadah sendirian gitu. Karena biasanya udah rame-rame berasrama pesantren Betul. gitu ya. Berapa tahun dulu Balkis pesantren? Wah, kalau Balkis pesantren dari SMP, SMA. Jadi berapa ya? 6 tahun. Masya Allah, tabarakallah. Iya kan? Seru banget loh. Berarti memang Seru. tidak perlu lagi pesantren kilat mungkin ya, karena Iya. memang sudah masuk di dalam lembaga pesantren dan itu 6 tahun ya. 6 tahun, tapi Wow. sebenarnya ikut juga kegiatan pesantren kilat yang diadakan mungkin dari komunitas-komunitas bisa juga gitu, karena kan memang gak sekolah kalau misalnya dari pesantren, kecuali buat anak-anak teman-teman sekolah gitu ya dari SMP SMA yang memang di bulan Ramadan ini sekolah, jadi memang ada pesantren kilat gitu. Wow, menarik banget ya. Ya seperti yang Balkis lihat juga kan hari ini Safer menggunakan merah, ya biar kan? bisa semakin semangat Biar gitu semakin ya. membara karena ini udah puasa ke-14, udah mau masuk pertengahan yang insya Allah ya, semakin getol ya. Apalagi mungkin dengan adanya pembahasan cerita tentang pesantren kilat ini juga bisa kita ceritakan nanti kepada pemirsa yang di rumah kiat-kiat apa sih kegiatan pesantren kilat itu, bagaimana cara ibadah yang benar mungkin bisa dibahas di pesantren kilat gitu ya, lomba-lombanya dulu. Ingat loh Safer dulu ikut-ikut lomba pas pesantren kilat. Biasanya kalau Safer ikut pesantren kilat sukanya ikut lomba apa? Dulu itu kan ada lomba tahsin, terus ada lomba membaca Quran, lomba hafalan, lomba pidato gitu kan. Ya ampun inget banget dulu Safer ikutnya lomba pidato. Pemirsa. Oke, Dan memang suka. nggak? Alhamdulillah menang. Oke, Alhamdulillah ya. Bisa berguru sebentar lagi Bisa, bersama dengan Kak Masya Allah. Safer. Iya, bisa kali ya. Menang lomba pidato saat pesantren kilat. Tapi kayaknya lebih juara Kak Balkis nih Ada kalau harus juara apa? berguru ya. Begitu ya kalau mau berguru sama Kak Balkis gitu. Tapi Balkis ngomong-ngomong tentang apa ya sejarah pesantren kilat gitu ya. Kalau
kalau misalnya di Aceh sendiri kan kita memang kental dengan dalam segi pendidikan, pesantren dan juga pendidikan diniyah, katakanlah seperti itu ya. Jadi kalau Balkis kan memang pesantrennya gitu kan. Jadi membedakan kegiatan ketika di puasa dan di luar bulan puasa seperti apa kegiatan Balkis? Nah, sebenarnya kan kalau pesantren itu kan kegiatan yang memang kita belajar gitu. Tidak hanya ilmu dunia saja, tetapi ilmu agama tetap harus belajar. Jadi memang paginya kita belajar seperti sekolah biasa, kemudian dilanjutkan dengan kegiatan keagamaan. Kita belajar agama gitu. Jadi tapi memang kalau pesantren itu kan sebenarnya secara harfiahnya itu asrama gitu ya, kita berhidup bersama, nginap gitu. Nah, ini mungkin dimanfaatkan sama sekolah-sekolah umum untuk melaksanakan pesantren kilat. Jadi karena kan kalau selama bulan puasa itu kalau di sekolahnya cuma 2 minggu. Oh iya, itulah kilat singkat ya gitu ya, 2 minggu dimanfaatkan jadi kilat gitu. Pesantren ini dilaksanakan secara kilat, makanya kalau di selama bulan puasa itu sebutannya pesantren kilat. Wow, berarti memang sebenarnya sejarah dari pesantren kilat itu seperti itu rupanya ya. Iya. Apalagi mungkin ada beberapa kegiatan-kegiatan yang difokuskan untuk memperbaiki ibadah, seperti mungkin baca Al-Quran, seperti itu. Kemudian juga menghafal hadis dan doa, ya kan. Mendengarkan cerita Islami, kemudian juga tanda tangan ceramah, tanda tangan ya kan? ceramah itu kegiatan yang ada kita lakukan setelah sholat tarawih ya. Kalau nggak ada tanda tangan ceramah, mikir ya mungkin kita nggak mendengar dengan baik dan menyimak dengan baik apa yang disampaikan dengan penceramah. Ya kan? Jadi banyak banget kegiatan yang positif dan tentunya mendekatkan kita dengan ilmu agama. Iya, ilmu agama. Nah, sebenarnya aktivitas di pesantren kilat itu banyak ya. Dimulai dari baca Al-Quran atau tadarus. Di situ ada tahsin ya. Yang pertama kalau dulu saya ingat dari Safer, gimana sih kalau kegiatan aktivitas dalam membaca Al-Qur'annya di awal atau gimana biasanya schedule-nya? Biasanya kalau di pesantren kilat kan? Di pesantren kilat sih biasanya kayaknya ditahsin dulu ya. Ditahsin dulu. Ditahsin dulu, baru setelah itu nanti setelah tahsinnya sudah benar, itu masuk ke hadis. Terus ke doa-doa, hafalan-hafalan lagi kan. Kemudian apalagi ya, dengerin ceramah-ceramah sih habis itu. Cuma selama 2 minggu itu memang dirunutkan di 3 hari pertama tahsin sih. Dan tahsin menurut Safer lumayan penting susah, ya? penting dan susah gitu, karena itu kan kiat-kiat kita dalam memperbaiki cara membaca Al-Quran. Kalau Balkis gimana? Kalau biasanya sih, kalau di sekolah ya, biasanya pelaksanaan pesantren kilat ini dilaksanakan dalam selama 2 minggu itu ada schedule membaca Al-Quran. Jadi benar ya, pertama tuh kita memperbaiki tahsin. Biasanya perbaikan tahsin itu di pagi-pagi hari itu biasa baca Al-Quran dulu, mulai dari jam masuk sekolah biasanya jam 8 gitu ya. Oh, itu subuh ya? Subuh ya? Dari subuh ya? Dari biasanya kalau di sekolah-sekolah mulai pagi ya, karena nggak sampai nginap ya kalau pesantren kilat ya. Sih, betul, jadi betul, tapi ada beberapa yang menginapkan gitu, tapi biasanya dilaksanakan di komunitas ya. Komunitas yang melaksanakan pesantren kilat. Baru ingat, betul. Ya, biasa pagi-pagi durasi mungkin sekitar 30 menit atau 1,5 jam gitu ya untuk memperbaiki mulai dari tahsin, kemudian tadarus bersama-sama dengan teman-teman yang lain kita membaca Al-Quran. Itu menarik banget sih, karena momen-momen itu juga ketika kita tuh kan sahur kan bangun tuh Balkis. Bangun terus kita abis subuh kan gak tidur lagi karena ada pesantren kilat kan, jadi tuh kayak antara ngantuk-ngantuk enggak tuh pergi pesantren kilat yang dimana mungkin ditentukan di jam 8 pagi atau jam 9 kayak gitu kan. Tapi setelah diingat-ingat nih ya pemirsa, seru juga loh, karena kalau nggak ada pesantren kilat itu kayaknya mungkin ibadahnya tuh di bulan puasa nggak getol-getol banget gitu. Kebanyakan mungkin mengambil kegiatan di sekolah dengan belajar
umum gitu ya, Umum pelajaran ya. umum. Tapi Nah, memang kali ini memang belajar fokus ke ilmu keagamaan. betul, menarik banget. Nah, memang kalau setelah habis dari baca-baca Al-Quran, biasanya kita sering langsung dimanfaatkan untuk sholat duha. Oh iya, Iya, sholat sholat duha kan? Betul, 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 Biasanya betul. kalau dari siswa laki-lakinya mungkin atau yang dari kaum Adamnya itu deg-degan karena bakalan dijadikan imam. Padahal sholat duha nggak ada perlu Nggak ada bersuara. betul ya kan, nggak perlu di apa namanya bahasanya itu ya, disuarakan gitu Iya, bacaannya disuarakan kan. gitu bacaannya. Ya ampun, tapi memang kadang-kadang laki-laki suka begitu, suka Deg-degan deg-degan ya, sendiri gitu ya. karena jadi imam gitu kan, nggak apa-apa lah, biasa itu ya. Cuma memang ini juga pada saat momen menghafal hadis dan doa itu juga seru-seru, sedap, karena kan posisinya lapar tuh Mbak Kis, ya kan, ngantuk juga gitu, karena pagi-pagi udah kegiatan tuh, wah dipaksa untuk menghafal hadis dan doa, itu juga momennya seru banget sih kayak. Iya sih. Tapi sekarang kayaknya ada yang udah lupa-lupa juga nih, kayak perlu ikut pesantren kilat lagi nih Ulang Safer lagi, nih. penting nih. Tolong penting. daftarkan Safer di pesantren Mohon kilat ya. tolong ya. Mengulang Biar- kembali gitu. mengulang Hafalan kembali. hadis dan doa. Memang kalau Betul. kita lagi hafal hadis dan doa, jadi pertama-tama tuh udah ingat ya, waktu mau hafal ke ustazahnya ini lupa lagi. Lupa lagi. Keseringan ya kalau gitu ya. Kebalik-balik. Kebalik-balik ya kan? lagi. Tapi nggak apa-apa, itulah namanya kita juga di proses belajar itu juga menghadirkan pahala kok, apalagi di bulan puasa. Iya, benar sekali. Seru banget. Seru banget ya, apalagi kalau misalnya menghafal hadis dan doa. Dari situ kita belajar, oh ternyata ini hadis mengajarkan kita misalnya untuk belajar lagi gimana cara sholat yang baik. Betul. Kemudian untuk berbuka puasa, ini hadisnya apa? Jadi pedoman kita. Tadi kita udah belajar tentang tahsin dan tadarus, kita baca lagi artinya apa dan dikuatkan dengan hadis ini. Betul. Pada saat mentadaburi arti-arti dari pembacaan ayat suci Al-Quran itu memang ini ya seru banget ya, apalagi ketika ustadz-ustadz itu kan menjelaskan ceritanya secara mendalam lagi, itu pas kita pelongo dengerin kayak gitu kan. Jadi kayak tersentuh juga misalnya ada cerita-cerita lain, aku pernah berbuat ini, Iya, betul, betul, ternyata betul. ini harus diluruskan. Betul, betul. Kemudian belajar lagi tentang doa-doa dan hafalan doa gitu ya. Jadi ingat lagi setiap berkaca gitu, biasa kita tinggal kaca-kaca aja gitu betul. ya. Ternyata ada doanya juga. Baca, Allah. doa bercermin, Oh iya, doa doa masuk kamar bercermin. mandi, doa keluar kamar mandi, itu semuanya rupanya ada doanya pemirsa. Jadi di pesantren kilat itulah kebanyakan teman-teman atau kita sendiri mungkin ya mendapatkan ilmu yang lebih dalam tentang agama Islam. Seru Iya, banget sebenarnya seru ya. deh. Tapi sekarang Balkis udah punya anak ya? Udah punya anak. Alhamdulillah ya, jadi ibu muda ya, seru Iya, banget, benar Masya Allah. sekali. Jadi memang ini adalah momen pertama, memang sebelumnya itu juga ya, ini kan tahun kedua gitu ya, bersama dengan anak. Tapi kali Wow. ini anaknya sedang aktif-aktifnya gitu ya, toddler gitu ya. Iya. Aduh, vibe-nya luar biasa sekali Soalnya puasa. ada puasa ini kali nggak, ini gitu ya. ada mempesantren kilatkan anak sendiri nggak? Rencana Rencana ya? umur 1 tahun setengah bakalan kita pesantren kilatkan Pesantren ya. kilatkan ya, Dari rumah aja. dari rumah aja, dari Sama ibu uminya kan? gitu ya, Karena kan belajar. Umi kan Madrasatul Ula sebagai Masya anak-anaknya Allah, juga. tabarakallah. Masya Allah, tabarakallah gitu kan. Berarti ini ya seru ya, maksudnya juga pengalaman Balkis sendiri sebagai sebelumnya single, sekarang menjadi istri, kemudian jadi ibu, Iya. dan mempesantren kilatkan anak di rumah sendiri. Iya, benar seru, sekali. seru, Jadi seru. misalnya, tapi sebenarnya kalau untuk anak-anak sendiri ya, apalagi usia balita gitu ya, toddler gitu, mereka hanya melihat gimana sih cara kita untuk berpuasa itu seperti apa. Itu mungkin pesantren kilatnya mereka gitu ya, Iya. melihat dari aktivitasnya si ibu seperti apa, mulai dari persiapan sahur, mereka pasti kebangun juga I see. gitu. Itu juga ini ya, jadi ajang mereka belajar juga kan. Iya, benar. Ya kan? Itu udah ada yang penasaran belum puasa gimana tuh, kayak aduh Umi kayaknya abang mau puasa gitu. Udah belum? Masih kecil banget. Masih kecil loh, banget ya, Fer. belum ya. Ini yang harus sebenarnya ikut pesantren kilat mamanya ini, Mamanya, belajar lagi ya. belajar lagi. Iya, Tapi benar. ada nggak sih pesantren kilat untuk seumuran kita?
Ada nggak? Ada ya? Ada ya. Kita Kayaknya buat mungkin aja. dari komunitas gitu, Komunitas ya. penyiar-penyiar TVRI untuk mengikuti pesantren kilat. Iya. Ntar ustazahnya siapa? Kita undi gitu ya. Itu ya, kita akan buat pesantren kilat lagi. Tapi ngomongin tentang aktivitas pesantren kilat lebih banyak lagi dan tentunya manfaatnya seperti apa. Jangan kemana-mana, tetap di Ramadan Penuh Cerita. Bersama saya Muhammad Suhaib Hamid. Nah, dari catatan KPPM Banda Aceh, bagaimana apa menjaga agar apa yang disiapkan dari pencapaian sehat dan kualitas ini dan dana tantangan anggaran terbesarnya itu modal, adalah teknologi. dana juga. Jadi dalam konteks Aceh kita melihat Rutan lembaga Janto penyiaran sendiri Aceh baik realisasi dan saya melihat di sebagian lembaga penyiaran ada sekitar 5 penerbit yang udah approach untuk ngajakin bikin buku gitu. Ketika pindah ke Gramet gitu kan ngeliat buku-buku, kayaknya seru ya kalau misalnya ngelihat ada buku Vina gitu ya, satu rangkumannya lah kayak gitu dari konten-kontennya Vina. Sebenarnya mimpi kamu nggak sih, Vin, ini bikin buku? Salah satu, iya. salah satu mimpi. Udah pernah sih rilis buku tapi kayak kumpulan cerpen gitu. Cita-cita awalnya mau rilis di bulan Juni itu udah nggak terwujud gitu. Iya. Oke, mau Vina rencanain mau tanda tangan, tiba-tiba lahiran. Oke, ini Jangan berharap kaya dari nulis buku. Pesan penting apa sih, Vin, yang mau disampaikan? Dari judulnya ya, sebenarnya Aku Oke. Mampu ini. Harapannya dengan baca buku ini kamu bisa jadi orang yang percaya diri dan bisa bilang ke diri sendiri kalau sebenarnya aku mampu. masih bersama kami di sini dalam program acara Ramadan Penuh Cerita ya. Puasa ke-14, cerita-cerita hari ini tentang pesantren kilat, Balkis. Iya. Kita tadi udah obrolin sedikit seputar memperbaiki bacaan Quran dengan ilmu tahsin. Iya. Terus juga menghafal hadis dan doa. Iya. Kemudian flashback tentang bagaimana dulu ketika kita mendengarkan cerita atau ceramah ustadz-ustadz, ya Iya. kan? Kan ada tuh dikasih buku ya pemirsa, kalau pemirsa ingat, buku untuk ditanda tangan gitu Iya, kan? masih ingat sih, Iya itu kan? memang buku yang memang harus kita simpan baik-baik, jangan sampai hilang. Ya sampai hilang, karena Iya, kalau benar. ada hilang tuh langsung dimarahin sama ustadznya, Iya, ya karena kita kan? kan nggak boleh ketinggalan satupun ceramah dari penceramah gitu ya. Nah, ada yang inget lagi nih momen Safer itu adalah rupanya dulu kan cuma tanda tangan doang nih. Iya. Siapa aja penceramahnya rupanya harus dicatat dong, Balkis. Dirangkum lagi sih. Dirangkum, ya ampun. Kalau Baki sih sebenarnya kalau misalnya kan kadang-kadang kan kita lagi dengar ceramah ngantuk nggak sih? Kadang-kadang kan kadang-kadang gitu ya. Iya. Walaupun sebenarnya kita mendengar dengan hikmat dan baik sekali gitu Betul, ya saat betul, mendengarkan betul. ceramah. Tapi sering minjem punya teman nggak sih bukunya? Pinjam catatannya gitu dong, boleh nggak lihat, mau lihat rangkumannya gitu. Rupanya teman kita nyatat, tapi saking dia juga ngantuknya ya pemirsa ya, tulisannya acak-acakan, jadi nggak bisa juga lihat gitu. Akhirnya memfokuskan diri sendiri, lihat sama teman nggak bisa,
Ya, harus ngarang aja melek. deh. Ada lah mengarang bebas sedikit terus melek gitu kan, tontonin atau dengerin ceramah dari ustadz-ustadz. Ya Iya. kan? Itu kalau misalnya diingat-ingat ya, ada tuh kan 30 hari, 29 Iya, atau 30 30 hari itu. Ustadz-ustadznya ada yang kadang kita kebalik namanya loh Balkis. Iya. Kadang-kadang kita lupa nama ustadznya, apalagi Safir pribadi ya pemirsa, sering lupa nama gitu kan, itu nama ustadznya siapa ya. Terus kebalik-balik, terus ada ustadz yang memang dia sangat teliti, terus kita dimainesin dong karena ini kayak, ini kamu ngarang ini ustadznya nggak di hari ini, dia 2 hari yang lalu, udah salah Udah lagi. salah lagi gitu. Mungkin bisa jadi tips ya buat adik-adik semua yang memang mau melakukan gitu ya, tanda tangan ataupun merangkum dari catatan kita ceramah ya. Bisa langsung catat dulu ustadznya apa, Iya. jadi dari awal gitu ya. Jadi yang memang harus disimak baik-baik itu adalah ini ustadz ini gitu, langsung dicatat. Atau sekarang kan gimana? udah canggih nih pemirsa, bawa Direkam handphone dulu. direkam, jadi sampai rumah dicatat gitu. Iya bisa, Iya kan? jadi memang kita bisa melakukan dengan berbagai hal karena sekarang itu sangat mudah sekali, kilat Mudah, sekali. kilat sekali gitu kan. Iya. Jadi ya mungkin itulah kiat-kiat yang bisa dilakukan oleh para adik-adik yang ikut pesantren kilat saat ini ya pemirsa Iya. ya Jangan kan. sampai ketinggalan catatan rangkuman penceramahnya. Betul, karena rupanya kan kadang dulu kita sepele ya, kenapa sih harus dicatat ceramah-ceramah itu, tapi yang perlu kita tahu mencatat itu juga mengikat ilmu, Iya, ya benar kan? sekali. Jadi kita Jadi- juga ingat gitu apa yang kita catat, ya kan Balkis? Iya benar. Jadi kalau memang kita memang benar-benar mau belajar gitu ya tentang keagamaan, ya benar-benar dicatat. Kalau tipikal dari Balkis tuh memang harus mencatat. Jadi belajar apa-apa gitu didengar, walaupun sebenarnya ada videonya bisa kita ulang lagi dan kita ulas lagi, tapi Balkis tetap harus punya catatan gitu. Apalagi catatannya punya pulpen warna-warni gitu. Wow, Seru ya. seru ya. Itu kayak tipe-tipe orang yang sekarang suka journaling gitu. Iya, journaling. Dengan warna-warni, terus ditempelin perangko, gambar-gambar tertentu. Jadi catatannya tuh seru banget Semakin dilihat. semangat kita Semakin melihat gitu semangat. catatan Wow. rangkuman, apalagi tentang rangkuman penceramah. Itu bisa menjadi tips juga untuk adik-adik sehingga semakin semangat untuk mencatat ceramah ustadz-ustadznya kan. Iya. Sehingga kalau mau dikilas balik nih untuk ada isu-isu tertentu kan di setelah Ramadan bisa dibuka lagi, Iya, diingat-ingat, benar. oh aku pernah belajar ini dulu sama ustadz, oh seperti ini rupanya ya kan Iya, Balkis. betul sekali. Ih, seru Jangan banget sampai kita loh. meninggalkan gitu ya penceramah-penceramah yang lain gitu, tertinggal informasinya. Iya, jangan sampai tertinggal. Nah, selain itu ada aktivitas lain ya di pesantren kilat itu, pernah dengar Riyadus Salihin? Waduh, itu istilah apa ya, Safir nggak tahu ya. Nah, kalau itu? biasanya di pesantren kilat itu pembacaan Riyadus Salihin gitu di awal. Jadi sambilan ya. Pertama tadi kan ada membaca Al-Quran. Sebelum membaca Al-Quran, mendengarkan Riyadus Salihin. Biasanya ini dilaksanakan di pesantren kilat yang memang asramanya itu ada nginap kali ya. Jadi habis subuh, jadi dibacakan Riyadus Salihin ini. Riyadus Salihin ini isinya seperti hadis-hadis juga. Jadi Riyadus bisa Salihin dibacakan. hadis. Jadi benar-benar kita mendengar ya secara langsung hadisnya seperti apa dan seperti apa maksud dari hadis tersebut. Wow. Jadi tebal tuh bukunya. Pernah lihat nggak sih? Nggak pernah lihat ya? Nggak lihat, mungkin karena bukan anak pesantren ya. Mungkin Iya. itu dilakukan hanya anak pesantren yang memang pesantren lembaga itu, Balkis. Iya. Biasanya sih setiap ada pesantren kilat ada juga yang Oh, mengadakan, karena kan mungkin- beragam ya kalau kegiatan dari pesantren kilat ini. Bisa salah satunya Wow. mungkin membacakan Riyadus Salihin. Wow, menarik. Karena mungkin beda komunitas, beda tempat ya, ada kurikulum-kurikulum yang berbeda juga. Iya. Saper belum pernah mengalami belajar atau membacakan Riyadus Salihin. wow, menarik. Mungkin adik-adik yang di rumah ya, adik-adik kita atau mungkin pemirsa ya, Pemirsa sering yang ada di rumah gitu ya, sering membacakan Riyadus Salihin. Wow. Jadi ada satu orang biasanya yang baca, Mhm. kemudian yang lain menyimak gitu ya, mendengarkan dengan baik. Wow, Nah, biasanya menarik. aktivitas subuh selain membacakan Riyadus Salihin, Mhm. kegiatan apa ya? Sepertinya sih ada juga Kultum ya? kultum kuliah Kultum. 7 menit juga kan kalau Iya. ininya kan. Cuman selain itu setelah ada praktik kuliah 7 menit itu, Balkis, Iya. itu langsung masuk ke bagaimana kita yang membawakan kultum itu. Iya. Lomba pidato itulah Lomba dia pidato tuh. biasa di kultum ya, betul. selama 7 menit ya. Wow. Itu adalah ajangnya deg-degan gitu ya, apalagi
masa sekolah gitu ya, Betul. melihat orang banyak Mm-mm, masih mm-mm. rasanya tuh gregetan. Demam panggung Demam gitu panggung ya, karena belum Heeh. terbiasa. Betul, dan juga kan pada saat itu pembendaharaan kata kita belum banyak gitu ya. Iya. Jadi ngomongnya agak begitu. Karena kadang-kadang kita cuman hafal dari teks pidato ya, habis kita cari-cari kita hafal. Betul. Nah, tapi memang kalau dari Safir sendiri prepare-nya apa sih, gimana sih? Safir sendiri prepare-nya adalah rupanya ketika kita disuruh mencatat Ustadz ceramah, memperhatikan disitulah kunci-kunci bagaimana berpidato dengan baik dan benar, pemirsa. Oke. Itu rupanya kunci-kuncinya ya. Jadi caranya adalah kita perhatikan tuh Ustadznya, oh dia ngomongnya begini, ada diselipin humor di tengah-tengah. Iya. Nanti dia serius lagi, terus bawa hadis lagi, oh rupanya seperti itu menyampaikan pidato atau kultum pada saat itu. Kalau Balkis gimana tuh dulu? Iya sama sih, kalau Oh, dari ya? Balkis sih mulai dari rangkuman catatan poin-poin dari ceramah sebelumnya kita dengar, kemudian ulik lagi tuh biasa punya buku ya, buku pidato kultum, Oh, jadi iya. cari lagi yang paling aman bisa kita bawakan gitu. Jadi karena kan memang kultum itu pasti kena setiap orang bergantian. Betul. Kalau dari pesantren kilat yang pernah Balkis ikuti gitu ya, pisah ya perempuan dan laki. Nanti yang perempuan itu kultumnya sesama perempuan, yang kaum Adam sesama kaum Adam gitu. Kadang-kadang kan ada teman-teman yang jahil gitu Iya, ya, ngerjain nyelip-nyelip ya. nyelip-nyelip, kemudian dikerjain kita sambil diliatin gitu lama-lama. Oh, Jadi kan iya, bikin biar kita deg-degan. deg-degan. Ya ampun, itu yang jahil-jahil kalau nonton, iya itu saya, pasti merasa Iya. terus dia ya. Atau Safir ada jahil nggak sih? Ada sih. Aduh, jangan kasih tahu yang lain dong, jangan pancing-pancing Balkis ketahuan ya gimana Safir aslinya dulu. Tapi memang itu menjadi pengalaman yang seru banget ya. Bahwasannya pesantren kilat itu rupanya setelah kita pikir-pikir sekarang sangat merindukan momen itu Iya, ya. sangat merindukan ya, apalagi sama dengan teman. Betul. Karena momen dengan teman itu rasanya itu tidak bisa kita ulangi lagi ya. Betul. Apalagi masa dulu ya suka jahil-jahilnya, pasti ngumpul-ngumpul nanti ngerjain teman yang lain juga. Apalagi Iya. kalau misalnya ada PR-PR kayak gini gitu ya, ini kan Iya. pasti pekerjaan rumah yang harus kita lakukan Betul, gitu betul, ya. betul. Palingan nyontek-nyontek. Nyontek, tapi ya seperti itulah ya. Tapi kan Balkis selain itu juga ada tuh selain lomba kultum, lomba puisi juga. Lomba puisi ya? Untuk Nabi Muhammad SAW. Oh. Itu juga pernah Safir ikuti? Safir ikuti, Oke. ya kan? Dan itu seru banget ya, kayak merangkai kata puisi itu kan beda banget ya, dengan bahasa-bahasa yang puitis seperti itu. Dan kadang ada yang lucu-lucu juga menggunakan bahasanya yang unik-unik gitu, karena Unik-unik ya? mungkin pada saat itu dianggap itulah yang puitis, padahal itu agak nyeleneh. Tapi memang pengalaman itu serunya itu adalah juga kita ngelihat guru-guru yang mungkin agak kaku, Balkis, ustadz-ustadz yang agak kaku, Yang agak kejam gitu tiba-tiba ya, baca benar-benar. puisi dengan suara yang mendayu, dengan gimmick yang beragam. Itu juga pernah kita lihat pada saat momen pesantren kilat. Momen pesantren kilat ya. Nah, ngomongin tentang tadi ustadz-ustadz yang kaku, sering nggak sih kalau kita sama teman-teman gitu ya ngefans sama ustadz selama pesantren kilat gitu. Kalau Balkis dulu kalau misalnya lihat ustadz yang memang betul-betul tawaduk gitu ya, rasanya ya Allah adem banget ya nggak sih? Tabarakallah gitu kan. Jadi rasanya kalau melihat gitu ya ustadz ini, wah ini ustadz idaman gitu ya, dia dari keagamaannya dan juga semakin semangat kita ikut pesantren Iya. kilat. Ini mungkin dari satu motivasi ya. Karena itu masa-masanya SMP, SMA itu adalah masanya kita memang lagi ngelihat-ngelihat gitu ya. Iya, ngeliat-ngeliat ustadz yang agak-agak tampan ya, Aduh, agak-agak Masya Allah, tabarakallah gitu kan. Ya itu kan momen-momen pas kita muda dulu Iya, ya, benar. yang kayak kita ngefans akhirnya termotivasi untuk pergi pesantren kilat gara-gara mau lihat ustadz itu juga gitu Iya. kan. Ih gemes banget deh Masya inget-inget yang Allah. dulu, Masya Allah ya. Tapi Pasti- jangan ditiru ya. Itu cerita-cerita itu cerita-cerita aja. dulu aja ya kan. Pasti juga masing-masing sekarang kita sudah berproses, sudah sebesar ini juga melalui banyak
apa ya namanya, Rintangan pengalaman rintangan gitu ya. hidup gitu kan. Namanya juga masa puber ya. Itu masa puber biasa itu Biasa ya itu kan. ya. Tapi Terus jangan salah arah aja. jangan sampai salah arah aja. Terus Balkis ingat nggak kalau di Safer juga dulu ya, ada lomba ini sambung ayat. Sambung gitu. ayat. Oh iya ingat. Itu Jadi kayak sepenggal gitu disampaikan. Ini apa sambungannya gitu Betul. ya. Itu yang paling berdebar-debar gitu itu kayak nanti ya. kebalik-balik Momennya ya kan. kebalik-balik. Kalau kebalik-balik sering nggak diketawain sama teman-teman? Iya diketawain, Rame-rame tapi gitu. rupanya pas bagian dia juga kebalik-balik Aduh, gitu sama kan. aja deh Sama ya. aja, tapi itulah lucu-lucunya dulu ya, momen-momen pas kita lagi pesantren kilat itu, pada saat momen yang menurut kita tuh menegangkan kayak Iya. gitu kan. Tapi seru juga setelah diingat-ingat. Terus Balkis nih ya, Iya, Safer mau gimana? cerita juga karena teman Safer pernah cerita sama Iya, Safer. Tapi Dulu ceritanya panjang nggak sih? panjang sih. Ini kenapa Tapi nih? akan kita sambung Waduh, aja kali ya. Jangan kemana-mana berarti ya. Setelah satu ini kita akan kembali tetap di Ramadan Ramadan Penuh Penuh Cerita. Bersama saya Muhammad Suhaib Hamid. Nah, dari catatan KPPM Banda Aceh, bagaimana apa Menjaga agar apa yang disiarkan oleh dari pencapaian sehat dan kualitas ini kan dana tantangan anggaran terbesarnya itu program adalah teknologi. dana juga Jadi dalam konteks Aceh kita melihat urutan lembaga jadwal penyiaran sendiri. Aceh baik Nah, itu baik realisasi. televisi dan saya melihat di sebagian lembaga penyiaran ada sekitar 5 penerbit yang udah approach untuk ngajakin bikin buku gitu. Ketika pindah ke Gramet gitu kan ngeliat buku-buku, kayaknya seru ya kalau misalnya ngelihat ada buku Vina gitu ya, satu rangkumannya lah kayak gitu dari konten-kontennya Vina. Sebenarnya mimpi kamu nggak sih, Vin, ini bikin buku? Salah satu, iya. salah satu mimpi. Udah pernah sih rilis buku tapi kayak kumpulan cerpen gitu. Cita-cita awalnya mau rilis di bulan Juni itu iya, udah nggak terwujud gitu. Iya. Oke, mau Vina rencanain mau tanda tangan, tiba-tiba lahiran. Oke, ini Jangan berharap kaya dari nulis buku. pesan penting apa sih, Vin, yang mau disampaikan? Dari judulnya ya, sebenarnya Aku Mampu ini. Harapannya dengan baca buku ini kamu bisa jadi orang yang percaya diri dan bisa bilang ke diri sendiri kalau sebenarnya aku mampu. Kembali lagi di Ramadan Ramadan Penuh Penuh Cerita. Cerita. Nah tadi kepenggal ya ceritanya dari Safer. Balik jadi penasaran nih ceritanya apa sih? Jadi kalau misalnya tadi kita udah sempat cerita tentang lomba sambung ayat kan. Iya. Nah, ini Safer mau cerita nih. Gimana Mungkin kalau dia ceritanya? nonton dia pasti merasa diomongin di sini. Sambil ketawa-ketawa, ini cerita aku nih Iya, gitu. jadi gini Balkis. Dulu kan ada lomba azan Iya. untuk di pesantren kilat gitu. Jadi kan Ustadz tuh udah list tuh. Yang pertama siapa, kedua siapa, ketiga siapa. Nah, si teman Safer ini Iya. aslinya dia yang pertama. Iya. Cuman karena dia mungkin merasa deg-degan, dia minta tukar sama temannya. Tukar dong, kamu aja yang pertama. Temannya santai aja, mau gitu Iya, kan. iya. Ikutlah dia azan. Terus karena ustadznya tuh kayak, loh ini bukan ini yang pertama. Iya, Tapi si bener-bener. teman ini udah azan Balkis. Udah setengah azan. Udah setengah azan ya. Terus karena ustadznya murka, marah, disuruh berhenti teman itu azan, disuruh lanjutin sama ini dan apa dibilangnya? Sambung azan.
dibilang Sambung kayak gitu. azan-azan yang tadi yang disebutkan Iya, gitu dan ya. kayaknya itu kali pertama seumur hidup dan kayak sekarang juga nggak ada ya sambung azan loh Biasanya pemirsa. sih sambung ayat ya. Ini kok sambung azan Sambung gitu azan ya. gara-gara ustadznya murka. Itu tuh kayak kita juga Cerita-cerita lucu sama pesantren kilat yang selalu Awalnya- diingat sampai sekarang ya. karena awalnya tuh kan suaranya beda. Iya. Terus pada tengah-tengah loh, Ini kok berubah? udah gitu. berubah. Ini untung, ini gimana nih modelan suaranya? Bagus. Misalnya di awal nih bagus, kemudian tiba-tiba disambung dengan suara yang pas-pasan gitu. Jadi ceritanya mungkin karakter suaranya beda gitu ya. Yang di awal mungkin khas Arabian, Iya, yang udah kedua di ini Arab udah gitu ya, tiba-tiba udah ke Malaysia. udah agak ke Malaysia sedikit macam gimana tuh. tuh? Kan gimana tuh? Memang kita langsung kaget dan pada saat dengar azan tuh loh, kok udah beda ini. Begini ya gitu. Jadi itu adalah momen yang kita juga sampai sekarang jadi pembahasan. Jadi Siapa nih kalau misalnya lagi reunian, siapa nih kemarin sambung azan di iya pesantren bener. kilat? Habis itu kayak pamer-pamer. Kamu pernah sambung azan? Aku pernah. Kayak gitu cara ceritanya sama teman-teman. Satu sisi dia merasa bangga gitu punya pengalaman kayak gitu loh Balkis. Padahal kalau kita lihat malu Lucu gitu kan, banget lucu gitu kan. Iya, emang aneh-aneh ya apa namanya momen kita Momen dulu tuh. selama pesantren kilat, apalagi lagi masanya mau usia-usia segitu gitu ya, memang penuh cerita dan kelucuan. Iya, Nah, unik-unik kita belajar banget. lagi tentang pesantren kilat ya. Biasa aktivitas di pesantren kilat itu ada praktik sholat Oh ya. iya, betul. Biasanya ada namanya praktik sholat jenazah juga belajar iya, dari situ. betul. Itu adalah momen yang lucu juga ya. Karena ada ada praktek nih ya, jenazahnya. jenazahnya di depan teman Jenazahnya kita jenazah kan. hidup kan. Iya, itu juga agak-agak ini ya, ngeri-ngeri sedap Ngeri kayak sedap gitu. ya, tiba-tiba yang di Pakai dalam kain kain kafan kafan. bergerak gitu, Oh my god, itu juga menyeramkan. Iya, karena kan mungkin pada saat kita itu kan kita cuman fokusnya baca ayat gitu. Iya. Tapi yang jadi jenazah pemirsa itu kayak ya ampun, Dia harus benar-benar berdrama menjadi seorang jenazah dan gitu dia ya. kayak ngeri-ngeri Tidak bergerak sedap. sama sekali. ngeri-ngeri sedap ya ampun. Soalnya nih pemirsa ya, kalau misalnya pengalaman Safer dulu itu tidak hanya dipraktekkan ketika sholatnya saja, tapi Dari- masuk ke dalam kuburnya juga. Kuburnya juga. Betul. Betul gak sih sampai dikuburin? Sampai masuk ke dalam kuburnya, maksudnya kan inilah sampai itu muhasabah diri pemirsa. Beginilah nanti kita di akhir hayat, kita akan masuk ke dalam tanah, kamu akan mencium bau tanah yang kayak gitu. Balkis, itu juga pengalaman di pesantren kilat yang menurut Safer juga Wah, seru banget ya Seru belajar dan tentang praktik agak- sholat jenazah ya. begitu. Apalagi ini juga sih sebenarnya selain dari praktik sholatnya juga, kita juga belajar di sebelumnya cara memandikannya seperti Betul. apa. Itu benar-benar dipraktikkan sama teman-teman kita iya, ya. betul. Ya apalagi mulai disiram gitu basah. Pakai kapur Kain barusnya kafannya. juga, cara mengikat kain kafannya, berapa helai untuk perempuan, berapa helai untuk laki-laki, itu di pesantren kilat Kita semuanya dapatkan pemirsa ya. ya. Dan itu benar-benar menjadi ilmu yang sangat gimana ya? Berbekas, Teringat gitu ya, beringat berbekas gitu, gitu ya. momen-momennya. Momen-momennya ngomongin tentang sholat jenazah juga ya. Jadi Balkis ingat sesuatu di zaman dulu gitu ya untuk muhasabah diri juga belajar ya. Pernah nggak sih Safer nonton film yang memang aku jadi jenazah gitu, yang memang dijadikan kamera di dalam liang kubur gitu ya, gimana cara menjawab dari malaikat gitu. Ada nggak pernah sih nonton nggak sih? Ada azab kubur nggak sih? Azab Ya kubur. ampun, itu juga agak ngeri nontonnya ya. Iya, serem banget. Itu awalnya dari praktek sholat jenazah, praktek kubur jenazah, terus ditontonin azab kubur sama ustadznya. ustadznya gitu. Wow, iya, Jadi iya, bener. bahan ini juga sih sama teman-teman, kamu kena azab kubur nanti gitu. Iya. Kalau misalnya meninggalkan sholat, azab kuburnya apa? Benar sekali. Banyak-banyak gitu ya. Terus juga tuh kayak ada apa namanya ya? Dibuat kuburnya itu lampunya warna merah. Iya, Ya nggak jadi sih? kayak merah agak gelap-gelap gitu kan, nanti jenazahnya itu agak bergerak ya, bergetar ampun. gitu ya, diberikan azab. Ya ampun, Ingat ya, pemirsa. praktis sholat seru banget Iya, tapi seru. ya. Memang pada saat itu jadi momen muhasabah diri dan setelah itu kita menangis bareng-bareng ya di pesantren kilat muhasabah itu. diri juga ya, sambil nonton sambil gini gitu ya, sambil ngelihat ini nggak berani lihat, Ingat tapi dosa gitu. tetap harus ditonton gitu, karena udah jadi rangkaian aktivitas pesantren Masya kilat. Allah, memang pesantren kilat itu membuahkan banyak sekali pelajaran dan muhasabah diri tentunya ya. Kalau kita ingat-ingat
jadi kangen banget sih sama pesantren kilat ya. Iya, benar sekali. Memang aktivitas dari pesantren kilat ini memang segala aktivitas yang segala ibadah, berbagai ibadah bisa kita lakukan selama bulan Ramadan ini. Ini menjadi ajang untuk kita belajar bersama-sama gitu ya, untuk melaksanakan berbagai ibadah di bulan Ramadan ini. Tidak hanya di bulan Ramadan, ternyata bisa kita aplikasikan dan kita terapkan gitu ya. Setelah bulan Ramadan juga, agar ilmu keagamaan kita tetap terasah dengan baik. Masya Allah, tabarakallah gitu kan. Iya. Dan Balkis, serunya itu setelah kita mungkin agak struggling untuk hafal ini, hafal itu, belajar ini, belajar itu, momen yang paling seru juga ketika kita buka puasa bareng teman-teman pesantren kilat. Iya, ya seru. kan? Biasanya kita bawa makanan sendiri nggak sih? Kita bawa dari rumah, habis itu kita buka puasa bersama dengan kawan-kawan yang lain Iya, gitu. betul. Kayak ajang maulid juga, tapi kali ini berbuka puasa di pesantren kilat seperti itu ya. Iya, betul. Setiap hari kita, kamu buka puasanya apa hari ini? Dibuat di rumah Betul. gitu. Dan ada juga tuh sesi-sesi kayak diisi ketika Ustadz ngasih teka-teki gitu Iya. kan. Misalnya karena sebelumnya ada belajar ayat nih, misalnya nanti Ustadz nih kasih lomba dadakan. Siapa yang bisa sambung? Mini-mini kuis gitu ya. Siapa yang bisa sambung dapat gratis takjil dari Ustadz kayak gitu. Iya, Itu momen juga itu paling seru ya. Biasanya berebutan gitu. betul. Untuk Itu seru kita. banget sih Balkis. Ih, Seru banget ya keren aktivitas dari berbagai aktivitas di pesantren kilat ini ya, yang memang momen tidak hanya kita bertemu dengan teman-teman, kita belajar keagamaan, ini adalah momen yang kita ingat selalu gitu ya. Jadi selama kita menjalankan pesantren kilat pasti ada momen-momen lucu, Betul. pasti ada momen-momen unik yang kita ingat gitu ya sama teman-teman kita. Nah, ini juga Balkis pada saat kita mau buka puasa bareng sama teman-teman pesantren kilat ya, itu biasanya juga Ustadz juga kayak memberikan kiat-kiat pada saat berbuka itu baiknya seperti apa. Iya, Kita minum dulu air putih, misal gitu, makan kurma dulu yang disunahkan Nabi, icip-icip sedikit baru diajak sholat. Iya. Nah setelah itu, setelah selesai sholat baru makan yang beratnya, seperti itu. Jadi itu nggak cuma sekedar buka puasa, sekedar aja Balkis, tapi juga ada nilai-nilai keagamaan yang ditanamkan di situ. Yang kita dapatkan dari pesantren kilat ini ya gitu ya. betul. Nah, apalagi banyak kegiatan yang memang ini bisa berfokus untuk meningkatkan keibadahan kita. Betul. Jadi meningkatkan nilai-nilai keagamaan kita, jadi ilmunya bermanfaat. Memang benar-benar kita menghilangkan kekeliruan Betul. saat beribadah. Ini adalah nilai penting pertama pesantren kilat itu memang benar-benar kita belajar agama Iya, sama-sama kan? dengan teman. Jadi mungkin selama sebelum bulan puasa agak-agak jauh nih ya, Iya. agak jauh dengan agama gitu kan. Di momen pesantren kilat di bulan Ramadan kita kembali mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semakin dekat Semakin dengan dekat. rangkaian kegiatan yang dilaksanakan selama pesantren kilat ini. Selain itu juga nilai yang bisa kita dapatkan dari pesantren kilat ini ya, Salver ya, itu ada kebersamaan. Oh iya. Iya benar sih, kebersamaan kita sama ustadz, Betul. kita sama teman, kita sama penceramah saat kita ikutan taraweh, betul. kemudian kita belajar dengan ustazahnya kita. Iya. Itu adalah momen-momen yang dirindukan selama Betul bulan sih. Ramadan. Ini aja jadi kangen gitu ya. Iya, kita jadi kangen banget ya. Maksudnya walaupun sehari aja, padahal kemarin kita ya selama misalnya selama bulan puasa ini gitu ya nggak ketemu dan melaksanakan kegiatan bersama aja jadi kangen Iya, nih. benar. Safar kangen gak sama Balkis? Kemarin kan kita udah Kangen. bahas tentang nuansa Ramadan. Yang betul sih. Kangen. Iya, kayaknya sih enggak sih, kelihatan dari mukanya pura-pura nih kangen gitu. Iya, tapi sebenarnya kan momen itu kan mengantarkan nostalgia, Iya. momen itu menciptakan kenangan, seperti Iya. itu kan. Jadi akan selalu ada, walaupun sehari, walaupun sejam, itu menjadi sejarah bagi hidup kita, Balkis, ya kan? Memang Jadi benar-benar ya. momen kebersamaan itu pun walaupun hanya sehari, sejam, bahkan yang mungkin pesantren kilat hingga 2 minggu, pemirsa, itu teringat-ingatnya sampai sekarang. Ini mungkin umur kita yang sudah berapa puluh tahun gitu ya. Tapi masih muda lah. nggak sih? Masih muda lah, masih Gen Z kami kan gitu. Iya benar. Itu momen-momen yang dulu aja masih teringat sampai sekarang dan akhirnya kami bisa mendeliver kepada pemirsa ceritanya seperti apa, ya Jadi
kan? nostalgia ya, mungkin Mm-mm. dari pemirsa Ramadan penuh cerita gitu ya, jadi teringat kita ngulas kembali kegiatan-kegiatan dari pesantren kilat ini. Betul. Tadi pasti ada cerita-cerita lucu, nanti sambil cerita lucu itu teringat gitu ya, langsung nih chat teman, kamu yang pesantren kilat yang ini kemarin ya, nggak yang lupa saat kultum Betul. mungkin gitu ya. Pas- Ini jadi mengulang kembali Pas sisa-sisa ini kebersamaan juga. kita. Pas reuni, pas Iya. bukber ya kan. Iya. Jadi ini kilas-kilas balik gitu. Jelas sekali ya kita ingat tentang pesantren kilat. Kita akan bahas lagi tentang nilai-nilai yang didapat dari pesantren kilat ya, Safer. Jangan kemana-mana, tetap di Ramadan Penuh Cerita. Bersama saya Muhammad Suhaib Hamid. Nah, dari catatan KPPN Banda Aceh, bagaimana apa? menjaga agar apa yang disiarkan oleh Dari pencapaian sehat dan kualitas ini kan dengan tantangan anggaran terbesarnya itu modal, adalah teknologi. dan juga Jadi dalam konteks Aceh kita melihat Rutan lembaga jadwal pendidikan setiap baik itu baik itu realisasi dan saya melihat di sebagian lembaga pendidikan Ada sekitar 5 penerbit yang udah approach untuk ngajakin bikin buku gitu. Ketika pindah ke Gramet gitu kan, ngeliat buku-buku, kayaknya seru ya kalau misalnya ngelihat ada buku Vina gitu ya, satu rangkumannya lah kayak gitu dari konten-kontennya Vina. Sebenarnya mimpi kamu nggak sih, Vin, ini bikin buku? Salah satu, iya. salah satu mimpi. Udah pernah sih rilis buku tapi kayak kumpulan cerpen gitu. Cita-cita awalnya mau rilis di bulan Juni, itu iya, udah nggak terwujud gitu. Iya. Oke, mau Vina rencanain mau tanda tangan, tiba-tiba lahiran. Oke, ini Jangan berharap kaya dari nulis buku. pesan penting apa sih, Vin, yang mau disampaikan? Dari judulnya ya, sebenarnya Aku Mampu ini. Harapannya dengan baca buku ini kamu bisa jadi orang yang percaya diri dan bisa bilang ke diri sendiri kalau sebenarnya aku mampu. Masih di Ramadan Penuh Cerita. Masih semangat bahas tentang pesantren kilat. Masih seru banget juga ya. Iya Di sini dong. kita temenin pemirsa yang ada di rumah untuk bercerita tentang pesantren kilat di puasa yang ke-14. Semoga nanti cerita-cerita dari kita hari ini bisa menjadi inspirasi dan momen nostalgia juga bagi pemirsa yang ada di rumah semuanya. Yang ada di rumah. Tadi kita bahas tentang nilai yang didapat dari pesantren kilat itu ada meningkatkan nilai keagamaan juga, kemudian kebersamaan dengan teman-teman semuanya. Betul. Dan juga kali ini kita momen untuk menyederhanakan diri nggak sih? Iya, karena memang puasa itu kan tidak hanya tentang bagaimana kita menahan lapar kan Balkis, tapi juga bagaimana kita berbagi, tidak Iya. berlebih-lebih. Kan tidak berlebih-lebih ketika berbuka puasa tuh kan mungkin kita agak kalap ya, pengen beli ini, pengen beli itu, tapi rupanya pas buka puasa kita nggak sanggup juga habisin Iya. sebanyak itu. Disitulah momen untuk
menyederhanakan diri. gitu Jadi kan. memang benar-benar kita mendapatkan nilai kesederhanaan juga di pesantren kilat ya. Betul. Karena kan pesantren kilat itu kita melihat dari orang lain. Kita tidak boleh berlebih dari yang lain juga. Jadi memang sama rata semua disamakan sama ustazahnya ya selama perjalanan kita melaksanakan pesantren kilat ini. Ya, Ih, sederhana seru banget. Iya, kemudian kan setelah itu selain sudah kita dapatkan nih kiat-kiat atau ilmu dari kesederhanaan, Iya. konsep tawadu seperti itu kan, ada juga menanamkan kemandirian, Iya. ya kan? Jadi Mandiri nggak sih? kita mandiri nggak sih? Kita independent woman gitu. Pasti. Tapi maksud kemandirian di sini kan memang bagaimana kita tidak menyusahkan orang, Iya, begitu. benar. Mandiri dari pertama kita mandiri secara keagamaan juga. Jadi begitu. mandiri kalau dulu di rumah gitu ya, adik kamu baca Quran gitu, kamu sholat. Ini memang benar-benar mandiri secara mandiri gitu ya, secara inisiatif diri sendiri untuk bisa melaksanakan ibadah selama bulan Ramadan ini. Contohin dari diri sendiri dulu ya. Iya. Setelah itu pasti adik-adik kita di rumah mencontoh kebiasaan kakaknya. Dengan kemandirian kita secara pribadi untuk mencontohkan kebaikan-kebaikan pada sesama. Iya, pasti itu yang menjadi nilai penting juga ya selama pesantren kilat ini. Betul. Kita belajar secara mandiri gitu ya, tanpa bantuan orang lain. Karena bahwa pesantren kilat ini mengajarkan kita bahwa nilai agama itu kita bawa mati dengan sendirinya. Betul, ya. Itulah jadi inti poin kita pesantren kilat ini. Amal ibadah kita itu punya kita sendiri gitu ya, bukan punya orang lain dan tidak bisa kita bagi-bagi juga. Maksudnya apa yang kita dapatkan gitu ya. Jadi yang bisa kita bagikan hanyalah ilmu dari pesantren kilat ini. Kayak kita sekarang ini ya, ya cerita-cerita kan? tentang pesantren kilat. Jadi insya Allah ini menjadi amal jariah untuk kita juga lah ya, karena berbagi kebaikan untuk pemirsa yang ada di rumah tentunya. Ini pasti pemirsa di rumah nih kan, ini ada mungkin inspirasi gitu ya dari cerita Ramadan Penuh Cerita hari ini. Wah, kayaknya aku perlu deh perbaikin tahsin aku gitu Iya, kan. betul. Wah, kayaknya aku perlu deh memperbaiki hafalan ayatku gitu Iya, kan. benar, pasti di dalam bulan Ramadan ini gitu ya kita bisa melaksanakan pesantren kilat Iya, ya. luar Nah, biasa. Safer ngomongin tentang pesantren kilat nih mungkin dari ini Bagis terinspirasi ya gitu ya. Belajar tentang berbagai aktivitas pesantren kilat ini, apa mungkin ya kita mungkin bisa melakukan pesantren kilat ini secara online? Wah, sepertinya Seru juga seru ya. juga kan. Mungkin dengan sering-seringnya kita untuk pantengin ustadz-ustadz ya secara online, baik dari YouTube, TikTok seperti itu ya. Kemudian kita mencontoh atau mencatat, kemudian kita praktikkan. Tapi alangkah lebih baiknya kita berguru langsung sih kayaknya, Balkis ya. Tapi dengan guru yang terpercaya juga ya. Sering nggak sih kita dapat maksudnya yang kita belajar agama itu sebenarnya harus dengan orang yang memang benar-benar paham sama agamanya. Betul, begitu kan, ada hal-hal yang mungkin tidak terbahaskan tuntas di online gitu Iya. kan. Tapi kalau misal kita ada gurunya langsung nih pemirsa, Itu kita lebih bisa baik, lebih ya. baik dan banyak hal yang bisa kita diskusikan dengan guru yang tentunya juga sanatnya yang jelas seperti itu kan. Maksudnya tidak ustadz abal-abal gitu Iya. kan. Jadi itu juga hati-hati untuk memilih guru sehingga kita tidak salah dalam mempraktekkan ilmu agama. Ya kan, Balkis? Iya pasti, apalagi kan kalau sekarang mungkin ya kita bisa ikutan pesantren kilat gitu, pesantren kilat yang memang secara yang tadi sama orang yang terpercaya kita bisa ikutan kajian bersama-sama ternyata lewat WhatsApp gitu atau lewat Zoom ya, Zoom Iya, meeting. betul, Zoom juga bisa sih Bisa sebenarnya. sih, mulai ya dari kan? perbaiki tahsin, hafalan hadis, Betul. doa dan lain-lain sebenarnya. Iya. Dan Bagis tuh pernah ya ikutan ya Safer ya kegiatan yang ternyata memang kayaknya pesantren kilat secara online ini sebelumnya udah pernah ada diadakan di tahun sebelumnya. Nah, jadi Bagis ikutan itu hafal hadis dan doa. Tapi kita harus benar-benar hafal lewat
voice note. Oh, Jadi- jadi setorannya seperti itu Ya, ya? setorannya lewat Ah. voice note juga. Jadi Mhm. pesantren kilatnya bisa kita lakukan seperti itu. Tapi benar-benar harus menanamkan kepada diri sendiri untuk tidak nyontek. Iya, karena Jangan online- sampai deh kita benar-benar ini ikut-ikutan pesantren kilat, ternyata baca juga di samping. Iya gak iya sih? juga ya, karena online kan nggak ada yang ini ya, nggak ada yang awasin ya. Iya, benar-benar. Tapi kita harus menanamkan kepada diri sendiri untuk jujur berarti di situ, bahwasannya hafalan itu tidak dengan contekan di samping gitu ya. Iya. Benar-benar, tapi itu seru ya berarti ya. Seru ya. Berarti itu Akankah dulu- kita menghadirkan pesantren kilat untuk penyiar-penyiar di sini? Iya, dengan via online, via Zoom meeting Iya, gitu seru, kan. seru. Iya, seru juga ya. Pesantren kilat ala-ala 2024. Cakep kayaknya Cakep deh. ya, ini menjadi tren baru juga ya dalam bentuk pesantren kilat yang baru via online. Wow, Iya, seru apalagi banget. sekarang ya banyak ya aktivitas dan kreativitas bisa kita lakukan selama pesantren kilat ini. Dan ini Dan gimana tuh? oke. Ada apa nih? Nah, jadi kita? kalau misal Bakis jadi Mhm. teringat gitu ya, memang Mhm. momen pesantren kilat ini adalah momen kita untuk muhasabah diri, belajar Mhm. nilai keagamaan, Betul. kesederhanaan juga, kebersamaan dan menanamkan nilai kemandirian. Wow. Tidak terasa kita sudah di akhir ya. Apa? Padahal masih banyak nih mau yang diomongin gitu Waduh. ya di Ramadan penuh cerita ini, Safer. Berarti memang pemirsa di rumah jangan lupa untuk selalu tonton Ramadan Penuh Cerita setiap bulan Ramadan jam berapa, Balkis? Setiap jam 3 siang. Jam 3 siang ya, akan ada banyak banget yang temenin di sini. Ada Safer, Ada Balkis juga. ada Tia, ada Doni, ada Tika, ada Rifki dan ada Ida. Iya Ya kan? Ya udah kalau banyak ya gitu. dengan cerita-cerita seru Uh-uh. dan juga tidak lupa Mhm. dengan tema-tema yang seru-seru juga. Seru-seru juga. Ya udah Balkis, kita pamit nih. Kita pamit undur diri ya. Mhm. Kita akan bahas lagi tentang cerita Ramadan penuh cerita lainnya juga di sesi-sesi lainnya. Dan akhirnya saya Putri Bakis Saya Safira Febriana. Kita pamit. Wassalamualaikum. warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Sampai jumpa.